Halo semua, jadi hari ini gue kedatangan laptop cukup baru. Salah satu laptop kesayangan kita sebenarnya di TLM. Banyak Jordi sih sebenarnya yang pakai. Cuman ini salah satu laptop yang memang banyak di TLM yang memang mencintainya ya. Ini adalah Zephyrus atau Zephyrus, terserah mau nyebutnya kayak gimana. Tadi gue juga nanya sama Jordi, kenapa ini ada electronic music? Kata Jordi berhubungan dengan Animatrix-nya. Nah, salah satu buat kalian yang bikin orang ngeliatin laptop adalah karena ya emang dia agak nyombong ya, teriak-teriak gitu loh. Kalau ini adalah G14, ini dari Animatrix-nya nanti paling di close up sama David. Jadi jumlah Animatrix-nya jauh lebih banyak di yang seri terbaru. Jadi kalau kita lihat yang ini yang lama, ini yang punyanya Jordi pakai, ukurannya jauh lebih besar. Jadi di sini lebih banyak dan kalian bisa lebih detail untuk ngebangun apa yang ada di sebelumnya. Nah, salah satu faktor yang bikin ini G14 ya sebenarnya, pertama gue harus ngasih caution juga. Sebenarnya kalau kalian mau beli G14, nilai jual G14 adalah dia adalah form factor-nya. Jadi kalau kita bandingin sama yang sebelumnya untuk G14-nya, ini justru lebih kecil. Nanti akan dilihat sama David perbedaannya juga sama yang seri sebelumnya. Jadi gue cukup kaget ya untuk ratio body dan display dengan si G14 yang terbaru, dan sekarang dengan semuanya ini udah all white. Warna putihnya benar-benar putih banget, agak sedikit pearlescent bagian dalamnya. Untuk luarnya sih enggak. Jadi mungkin agak harus lebih cautious juga dalam penggunaannya karena bakal lebih gampang kotor, terutama kalau kita bandingin dengan yang lama. Kita bisa lihat ini punyanya si Jordi masih bersih banget, bahkan nggak ada lecet sama sekali. Jadi kayak nggak dipakai ya masih Jordi ya. Kalau kalian lihat di sini, karena si Jordi lebih sering di docking. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini akan lebih mudah kotoran nggak kelihatan dibandingkan dengan yang barunya. Nah, yang di barunya ini adalah Advantage, dan punyanya AMD Advantage ini sebenarnya ada banyak banget ya. Terutama kalau di luar yang kita ekspektasikan, ini adalah laptop yang dari dulu, dari sekitar 1,5 tahun yang lalu, gue harapkan laptop manufacturer itu menciptakan apa yang gue harapkan. Jadi pertama, yang paling penting adalah menurut gue display. Sekarang udah bener, resolusinya ditinggiin. Dulu kan orang pada ngejar-ngejar di 4K, ini udah enggak. Ini sekarang lebih masuk akal. 16:10, 2560 kali 1600. Productivity banget. Jadi orientasinya ke situ. Terus juga untuk real estate untuk displaynya ini udah di 91% rasio dengan ini ya. Jadi udah benar-benar mepet banget. Itu yang bikin gue benar-benar suka banget. Nah, yang lanjutannya yang gue selalu tekankan adalah nits. Itu nits selalu ketinggalan. Nah, di sini sekarang kita udah mencapai 500 nits. Berarti kalau di outdoor kalian masih bisa ngelihat. Setidaknya kalian memang nggak sebaik seperti misalnya HP high-end kayak S22 atau punyanya Jordi, apa Jo? Oppo Find X3 ya, Find X3 Pro atau iPhone. Itu nggak akan sama. Nah, mungkin di sini gue kurang tahu ya karena ketimpa sama lighting juga. Ini adalah max brightness. Ntar gue turunin. Ini max brightness-nya dan ini max brightness di yang lama. Nah, jadi kalian bisa lihat harusnya ini jauh lebih detail dibandingkan yang lama. Dan untuk warnanya juga lebih mudah untuk dilihat karena memang itu tadi nits itu sampai 500. Nah, di luar itu juga mereka provide HDR dan Dolby Vision. Dua-duanya ini adalah fitur yang penting banget, dan bahkan gue bisa bilang kalau Dolby Vision adalah hal yang paling dibutuhkan, terutama buat kalian yang mencintai entertainment. Nah, walaupun memang ada faktor lain yang menyebabkan kita mungkin kesulitan untuk menonton film yang kalian bisa dapatkan, nggak tahu melalui fitur apa, untuk mendapatkan film tersebut, tapi di DV itu memang agak sulit untuk ditampilkan di laptop atau di Windows. Harus ada renderer khusus atau encoder khusus yang untuk bisa melihatkan warna yang sesuai. Jadi kalau kalian menonton untuk HDR, itu juga masih nyaman dengan 500 nits-nya. Tentunya bukan HDR beneran, tapi itu udah sangat-sangat baik, dan ini untuk DCI P3-nya juga udah 100%. Jadi kalau kalian misalnya mau ngedit atau misalnya menggunakan yang 10-bit, untuk recording dan segala macam, itu benar-benar aman banget. Dan yang ada perbedaannya juga untuk fitur editing, walaupun emang nggak full size, tapi kalian mendapatkan SD card yang kecil sih. Ini di sini. Terus ada Type-C juga. Dan untuk semua portnya juga masih lumayan banyak. Kalian bisa lihat di sini, di sebelah kanan ada, dan untuk full HDMI portnya juga ada. Jadi kalau mau docking dan segala macam masih nyaman. Jadi untuk fitur produktivitas itu memang sangat-sangat tinggi. Nah, di sini juga kalian nggak akan bisa membandingkan dengan fitur laptop lain atau performa laptop lain yang misalnya di ukuran 15. Karena ini benar-benar cukup enteng dan kecil. Jadi kalian masih bisa kemana-mana, tapi masih mendapatkan performa tertinggi. Makanya di sini untuk AMD Advantage ini mereka menaruh untuk si CPU-nya itu menggunakan 6900 HS.
Buat battery life ini ternyata sangat-sangat baik karena untuk GPU bisa dimatikan total dan kalian bisa menggunakan internal yang punyanya APU-nya dari 6900HS yang sebenarnya kalian masih bisa gunakan untuk main game. Beberapa game kalian bisa switch mau menggunakan yang bawaannya nih, GPU-nya dedicated-nya itu menggunakan 6800S. Jadi emang benar-benar kencang, tapi tentunya dilimitasi karena ini ukurannya kecil. Nah, terus untuk storage-nya kita dapat NVMe 1TB. Nah, untuk RAM-nya ini menggunakan 32GB DDR4 yang jalan di 4800 MHz. Nah, ini sebenarnya sih ngebantu banget ya speed-nya untuk si 6900HS-nya atau untuk APU-nya. Jadi gue udah ngetes, gue masih bisa cukup nyaman ya main game si Far Cry di preset, ya kalian mainnya di preset medium campur sama low, terus pakai resolution scaler-nya, itu kalian masih bisa main tanpa menggunakan dedicated GPU-nya. Jadi memang APU-nya itu cukup kencang. Jadi kalau buat game-game enteng, gue rasa kalian nggak perlu menggunakan dedicated GPU-nya juga. Kalau frame rate itu nggak terlalu penting bagi kalian atau buat game ya. Jadi kalau buat game yang lebih slow pace dan segala macam ya, nggak, kalian masih oke lah menggunakan 6900HS-nya. Jadi itu sih yang menurut gue cukup menarik dan memberikan flexibility yang sangat-sangat tinggi untuk laptop yang ukurannya cuma 14 inci. Tapi tentunya ya harganya akan sesuai dengan performa yang kalian dapatkan, walaupun performanya itu memang sesuai dengan ukuran laptop yang kecil seperti ini. Jadi jangan dibandingin sama yang ukuran itu misalnya 15 atau apalagi yang 17 inci, kayak misalnya punyanya ROG yang G733 contohnya. Jadi di sini doang sih yang gue bisa bilang kalau ini adalah sweet spot yang menarik banget untuk laptop yang sangat-sangat kecil. Menurut gue 14 memang sweet spot, nggak terlalu kecil seperti misalnya 13, nggak terlalu besar seperti 15 dan masih enak kalian bawa dan tenteng kemana-mana. Nah, untuk bagian fisiknya, gue sih benar-benar jauh lebih suka ya sama yang iterasi terbarunya untuk G14. Kalian bisa lihat juga di sini trackpad itu benar-benar gede banget dari atas sini sampai sini dan lebarnya. Nah, ini juga uniknya untuk heat dissipation-nya itu panasnya benar-benar di sini dan di sini doang. Nah, mungkin kalau kalian adalah naruh palm kalian di sini pada saat main game itu akan cukup berasa panasnya. Tapi untuk di tengahnya itu sama sekali nggak panas, dan untuk di keyboardnya itu juga sama sekali nggak panas, dan keyboardnya juga ya masih sama dengan yang versi sebelumnya, masih sangat-sangat nyaman dipakai untuk mengetik, walaupun ya tentunya kalau dibandingin sama mechanical ya beda ya. Tapi tetap ini menurut gua, atau misalnya punyanya Apple, Apple kayaknya menurut gua sampai sekarang masih yang paling enak untuk keyboardnya, tapi ini menurut gua udah sangat-sangat baik. Jadi itu doang untuk bagian fisiknya, karena overall sih hampir semuanya itu benar-benar sama, kecuali ukuran yang tadi, dan ukuran yang lebarnya lebih kecil dan panjangnya juga lebih kecil dibandingkan yang G14 yang lama. Jadi itu doang, dan sekarang baru kita ngomongin masalah benchmarknya. Nah, untuk benchmarknya sebenarnya kita harus ingat juga bahwa ini adalah laptop yang bukan laptop seukuran besar, maka cooling performance-nya juga nggak akan sama dengan laptop-laptop yang menggunakan 15 inci atau 17 inci sebagai body atau chassis-nya. Di sini kita bisa lihat kalau skor Cinebench-nya juga nggak akan bisa bersaing dengan yang laptop lebih besar dari bodinya. Di Cinebench 23 hasilnya juga sama, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk di Indigo Benchmark hasilnya pun juga sama. Jadi kita bisa lihat kalau ini konsisten, dan walaupun kita harus ingat bahwa ini ukuran 14, ini adalah performa yang sangat-sangat baik banget. Dan bahkan untuk V-Ray kalian juga masih bisa merender 3D. Di sini juga performa masih sangat-sangat baik untuk suatu laptop yang sangat-sangat kecil dan ringan untuk bisa kalian bawa kemana aja. Nah, kalau untuk di performa gaming ini juga kurang lebih masih sama. Kita nggak bisa bandingin ya dengan laptop yang lebih besar. Kita bisa lihat di sini kalau untuk di Far Cry 6 kita bisa lihat average-nya 70 dan 1% ke 57. Dan ini kita akan bisa lihat akan cukup konsisten untuk game-game. Ya bisa dibilang beberapa game memang di sini menang dan beberapa game kalah. Tapi di sini untuk Valhalla salah satu yang paling berat juga kita bisa lihat kalau average-nya juga masih sangat baik, masih sangat playable. Dan perlu diingat ini semua di resolusi 1600. Di Watch Dogs Legions juga hasilnya sama, kalian masih benar-benar playable banget. Di Shadow of the Tomb Raider juga hasilnya sama, kita masih bisa lihat kalau performanya itu masih sangat-sangat tinggi, bahkan bisa memanfaatkan di atas 60 FPS-nya. Dan kalau game yang masih sampai sekarang juga masih terberat ini adalah Metro Exodus. Kita bisa lihat di sini performanya di atas 40 FPS, dan untuk RDR2 yang game sangat-sangat optimized di sini 54 untuk average-nya. Nah, jadi itu hasil dari benchmark yang kita udah lalui, dan untuk temperature dan segala macam memang di sini ya kalian nggak bisa ekspektasikan suatu performa yang segitu tingginya tapi mendapatkan temperature atau suhu yang sangat-sangat rendah. Jadi memang menurut gue ini sangat-sangat wajar dan menemui titik balance yang sangat-sangat baik yang ditemukan oleh ya Asus ROG di sini. Jadi kalau kalian memang fokus utamanya adalah untuk gaming dan bisa kalian bawa kemana-mana dan tinggal colok doang ke TV atau misalkan monitornya kalian, atau digunakan seperti study case seperti si Jordi yang menggunakan ini untuk lebih banyak di docking, dan kalau dia keluar baru dia bawa, atau kalau dia perlu baru dia bawa,
Gue rasa ini benar-benar sweet spot banget, dan performa yang bisa kita lihat dari AMD Advantage ini juga sangat-sangat baik karena baterai life-nya juga sangat-sangat baik. Kalian bisa ekspektasikan cuman turun sekitar 10% per 1 jam penggunaan. Itu kalau di naik satu dari yang lowest brightness-nya. Jadi menurut gue ini udah benar-benar nyaman banget. Gue sendiri sih bisa ngeliat diri gue menggunakan laptop seperti ini kalau gue memang orangnya mobile untuk bekerja dan untuk misalnya ngerender atau harus editing video. Cuman sayangnya kan enggak, karena gue hanya menggunakan laptop itu untuk cuman nulis doang atau misalnya menggunakan suatu sheet dan meeting. Tapi kalau selebihnya kalian menggunakan untuk lebih banyak, atau misalnya kalian kuliah, kalian misalnya harus editing video atau bikin sebagai content creator, ini menurut gue adalah sweet spot yang benar-benar menarik banget. Atau misalnya kalian mau belikan untuk saudara, anak, untuk hadiah lebaran, menurut gue mereka kan benar-benar bahagia banget untuk mendapatkan G14. Jadi sekian reviewnya dari Sony and see you guys next time.